Ada banyak sekali cara yang dilakukan orang-orang untuk mencintai sesuatu. Tentunya, cinta hanya bisa dirasakan oleh makhluk hidup yang memiliki hati sebagai alat perasa yang mengontrol energi pada tubuh kita. Kita punya banyak energi, tapi suasana hati kita sedang kacau, gelisah, galau, atau merana, makan makanan yang paling enak pun tidak akan ada rasanya. Disitulah emosional manusia berasal. Energi yang kita miliki tidak akan bekerja dengan sempurna hanya karena suasana hati yang tidak menyenangkan. Jadi, jika kalian ingin mood kalian semakin hari semakin baik, maka perbaikilah suasana hati kalian. Tapi, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mencintai alam? Apakah alam akan membuat mereka senang atau alam akan membuat mereka kecewa? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling mencintai alam. Dan saya juga tidak pernah berpikir alam akan membuat diri saya hancur dan kecewa. Karena pada dasarnya gini loh, ketika kita berbicara alam, kita juga berbicara semesta, berbicara dunia dan isinya. Saya yakin alam disediakan untuk kita semua. Menurut determinasi sejarah, di dunia ini akan selalu ada orang yang merawat dan menghancurkan. Seperti itu kan. Dan orang yang mau menghancurkan itu sudah menjadi ketetapan dari masa ke masa. Dan alam itu sendiri sudah merupakan hukum kekal atau hukum yang pasti. Tentunya akal kita tidak akan pernah sampai ke sana untuk memikirkan bagaimana alam bisa terbentuk. Itu sih menurut saya. Tapi dalam perspektif Islam, memikirkan penciptaan langit dan bumi itu menjadi bagian dari cara kita mengenal Allah. Benar-benar tidak ada yang bisa menciptakan semisal satu gunung dengan segala kekayaan hutannya kecuali Sang Maha Pencipta. Menurut Nandar, pencinta alam itu bukan hanya untuk orang-orang yang bergerak di alam bebas. Secara tidak langsung, ketika kita berbicara tentang alam, sebenarnya kita sedang berbicara tentang diri sendiri. Nandar adalah orang yang mencintai alam. Prinsip dia dalam mencintai alam itu bahwa fungsi manusia hidup di bumi adalah untuk mengurus bumi. Cara Nandar untuk mencintai alam, dia bergerak di alam bebas dengan mengajak orang-orang untuk merawat kekayaan alam, bahkan membudidayakan aset penting di dunia untuk kita semua bertahan hidup di bumi. Semisal Nandar memiliki program untuk menanam 1000 pohon, artinya Nandar bukan bergerak untuk dirinya sendiri, melainkan bergerak untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Selain orang-orang yang merawat aset kekayaan alam seperti Nandar, sebenarnya banyak sekali orang yang mencintai alam, namun kita tidak menyadarinya. Kita ambil contoh, banyak sekali ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap penciptaan alam semesta, dimulai dari adanya teori-teori yang fenomenal dan bahkan menjadi hukum-hukum pasti sebagai acuan untuk merasionalkan penciptaan alam semesta. Dimulai dari mathematician kuno seperti Ibnu Yunus, Ibnu Sina, Al-Jabar, Al-Khwarizmi, Girolamo Cardano, Leonhard Euler, dan para mathematician terkenal seperti Isaac Newton, Nikola Tesla, Einstein, Richard Feynman, sampai Stephen Hawking. Mereka bekerja keras dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam. Itu semua adalah bukti jika mereka itu mencintai alam dan mereka adalah pencinta alam. Ya kalau mencintai alam, menurut saya semua orang memang harus. Karena kita ditugaskan untuk mengurus dan mengelola. Mengurus itu kan dalam artian mengurus tata kelola bumi yang juga bagian dari alam. Ada juga yang mengurus alam dengan cara menjadi pengurus suatu wilayah atau negara, di mana mereka harus mengelola sumber daya, bahkan mereka dua kali lipat. Pertama, sumber daya alam, dan mereka juga mengurus sumber daya manusianya gitu. Dalam mencintai alam, selain menjadi penikmat alam raya, saya ikut merawat dengan bergerak di alam bebas. Atau lebih tepatnya ikut dalam program konservasi alam. Jadi pencinta alam itu bukan sekedar berpetualang saja menurut saya, tapi mengurus lingkungan hidup itu tanggung jawab yang besar. Isinya ya juga membahas tentang kehidupan, karakter manusia yang setiap hari berencana untuk menjadi lebih baik. Karena alam itu kan besar. Misal kita berada di puncak gunung nih, sebenarnya kita itu sedang berbicara dengan diri sendiri gitu. Kita sedang menampar diri sendiri bahwa kesombongan, egois, dan ya egois kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan gunung yang besar gitu. Kita kecil banget gitu, dan masih ada yang lebih kecil dari manusia. Jadi bagi para pecinta alam yang bergerak di alam bebas seperti saya, tujuannya ya untuk menghilangkan sifat langitnya manusia untuk segera kembali membumi. Sebenarnya meskipun sibuk mengurus dan merawat alam, saya juga dipertemukan dan dipaksa untuk menjadi orang yang sosialis juga.
Coba kita berpikir lebih sederhana. Dengan kalian belajar matematika di rumah atau di sekolah, tentunya kalian akan memiliki pribadi yang kritis dan skeptis. Problem solving pun sudah menjadi hal yang biasa, dan rasa ingin tahu pun akan terus meningkat. Dan dari hasil itu, kalian sebenarnya sedang menjadi pencinta alam. Karena dengan kalian belajar, kalian sedang menentukan masa depan kalian untuk dipersembahkan kepada dunia dan seisinya. Mungkin menjadi pencinta alam seperti Nandar, kini sudah banyak sekali orang yang melakukannya. Tapi, apakah yakin dengan kalian melakukan perjalanan menyusuri lembah, hutan, lautan, bahkan gunung saja, apakah kemudian kalian layak mendapatkan gelar pencinta alam jika tidak ikut merawat, membudidayakan, memikirkan, bahkan tidak ikut berkontribusi untuk dunia dan seisinya? Jadi, kalian tidak usah berdebat dengan selera kalian. Kalian mencintai motor, mobil, atau barang, kalian juga sedang mencintai diri sendiri. Dan apa yang dipersiapkan oleh Anda sendiri, itu juga untuk dunia dan seisinya. Di Indonesia, orang-orang yang bergerak di alam bebas seperti Nandar, dimulai dari dibentuknya perkumpulan pencinta alam yang diprakarsai oleh Awibowo pada bulan Oktober tahun 1953 di Yogyakarta. Atau bahkan lebih jauh dari itu, pencinta alam ini sudah dilakukan oleh para pasukan Indonesia yang berjuang untuk mengusir para imperialisme, seperti pasukan Pangeran Diponegoro sampai Jenderal Sudirman yang bergerilya. Di era modern ini, istilah pencinta alam kemudian dipopulerkan